Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan yaitu tentang brainware beserta spesifikasi job desk dan pekerjaannya. Terus yang dimana kelompok 2 itu yang terdiri dari 9 orang. Yang pertama ada Amjad, kedua ada Ferry Febriansyah, yang ketiga ada saya, Sbida Permana, terus ada Rafli, ada juga Sakul, ada Mang Yoga, ditambah Rifan Hujan, dan yang terakhir yaitu Firman Nugraha. Supaya mempercepat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Hamzah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang brainware dan pengertian brainware. Apa itu brainware? Menurut artikel LMSS BADA Kemdikbud, brainware merupakan orang yang menggunakan atau memakai mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dan fungsi brainware pertama, mengelola dan merawat sistem komputer. Yang kedua, menginstal perangkat lunak. Yang ketiga, memperbarui sistem operasi. Yang keempat, membersihkan dan merawat perangkat keras. Yang kelima, memonitor kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keenam, mengelola data yang dihasilkan oleh teknologi. Yang ketujuh, memastikan data tersebut tersimpan dengan aman, mudah diakses dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu materi komponen brainware. Yang pertama, komponen brainware yaitu intelijensi. Intelijensi yaitu kemampuan otak untuk memproses informasi, berpikir, dan berinovasi. Yang kedua ada kreativitas, kemampuan otak untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Kemudian yang ketiga ada motivasi, kemampuan otak untuk menggerakkan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu ada emosi. Emosi yaitu kemampuan otak untuk mengelola emosi dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya saya akan memberikan materi ini ke Ferry. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang selanjutnya, yaitu cara mengembangkan brainware. Yang pertama itu ada belajar. Belajar adalah cara terbaik untuk mengembangkan brainware. Yang kedua ada latihan. Latihan dapat membantu meningkatkan kemampuan otak. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman dapat membantu meningkatkan kemampuan otak. Dan yang terakhir ada istirahat. Istirahat yang cukup dapat membantu meningkatkan kemampuan otak. Bentuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rafli. Baik, pada materi kali ini saya ingin memaparkan beberapa manfaat dari pengembangan brainware. Manfaat pengembangan brainware memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan otak daripada pengguna. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kreativitas dari para pengguna, yang mana mengembangkan brainware dapat membuat pengguna untuk membiasakan berinovasi dan meningkatkan kreativitasnya terhadap kegiatan brainware tersebut. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan motivasi, di mana mengembangkan brainware dapat meningkatkan motivasi yang hasilnya akan menghasilkan poin yang keempat, yakni meningkatkan kesuksesan, di mana meningkatkan brainware akan meningkatkan potensi untuk seseorang bisa mencapai suatu kesuksesan. Terima kasih. Dan selanjutnya dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Firman Nugraha atau Nugi. Jadi saya di sini melanjutkan materi dari teman-teman ya. Jadi di sini ada tingkatan brainware dan spesifikasi. Yang pertama ada analisis sistem, yang dimana job desk-nya adalah menganalisis kebutuhan bisnis dan teknis, merancang arsitektur sistem, dan membuat dokumentasi sistem. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua ada programmer, di mana spesifikasinya sebagai programmer harus bertanggung jawab
dan harus bisa menulis kode program berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh analisis sistem. Nah, job desk untuk programmer diantaranya: satu, menuliskan kode program dalam berbagai bahasa pemrograman, menguji dan memperbaiki bug dalam pemrograman, memelihara dan memperbaharui pemrograman, membuat program yang dapat mendukung sistem komputer yang telah dirancang. Yang ketiga ada administrator. Spesifikasinya, sebagai administrator harus tanggung jawab dan harus bisa mengelola dan memelihara sistem komputer, jaringan, dan database. Job desk-nya: satu, menginstal dan mengkonfigurasi perangkat, memantau kinerja sistem dan jaringan, mengelola keamanan sistem, dan mengelola database. Yang keempat ada operator, di mana spesifikasinya yaitu harus bertanggung jawab dan harus bisa mengoperasikan perangkat komputer dan menjalankan aplikasi sesuai dengan prosedur. Job desk-nya: menginput dan mengolah data, mencetak laporan, menjalankan backup data, mengoperasi perangkat keras seperti printer dan scanner. Yang kelima ada teknisi. Spesifikasinya harus bertanggung jawab dan harus bisa memperbaiki kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak. Job desk-nya: satu, mendiagnosis dan memperbaiki masalah teknis, mengganti komponen perangkat keras yang rusak, menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak, melawan perangkat perawatan preventif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Kaca. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yaitu yang keenam, konsultan. Spesifikasinya adalah harus ada bisa memberikan saran dan solusi teknologi kepada klien. Job desk konsultan yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan klien, memberikan rekomendasi solusi teknologi, membantu klien dalam mengimplementasikan solusi teknologi, memberikan pelatihan kepada klien. Yang ketujuh yaitu trainer. Spesifikasinya yaitu harus bisa memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Job desk trainer yaitu yang pertama menyusun materi pelatihan, yang kedua memberikan pelatihan secara langsung atau online, yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas pelatihan, yang keempat yaitu membuat modul pembelajaran, yang kedelapan yaitu project manager. Spesifikasinya yaitu harus bertanggung jawab dan harus bisa mengelola proyek teknologi informasi. Job desk manager yang pertama yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan proyek, yang kedua mengelola anggaran dan sumber daya, yang ketiga yaitu memantau kemajuan proyek, yang keempat yaitu memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, yang kesembilan yaitu graphic designer. Spesifikasinya yaitu harus bertanggung jawab dan harus bisa membuat desain grafis untuk berbagai keperluan. Job desk designer yaitu yang pertama membuat desain logo, brosur, dan materi pemasaran lainnya. Yang kedua yaitu membuat desain antar muka pengguna. Yang ketiga mengedit foto dan video. Yang keempat yaitu membuat animasi. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan dalam tingkatan brandware dan spesifikasinya, yang mana tingkatan brandware dan spesifikasinya ada 11 ada 11 tingkatan, yang mana saya akan menjelaskan yang nomor ke-10 yang terakhir dan nomor ke-11. Nomor ke-10-nya tingkatan brandware yaitu spesialis jaringan, yang mana spesialis jaringan ini bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan dan memelihara jaringan komputer. Dan ada juga dalam spesialis jaringan ada juga job desk spesialis jaringan, yang mana job desk-nya ini ada 4 bagian. Yang pertama merancang arsitektur jaringan, yang kedua menginstal dan mengkonfigurasi perangkat jaringan, yang ketiga memantau kinerja jaringan, yang keempat memecahkan masalah jaringan. Dan ada juga yang terakhir dalam tingkatan brandware dan spesifikasinya yaitu yang terakhir database administrator, yang mana database administrator ini bertanggung jawab dan harus bisa mengelola dan memelihara database. Adapun dalam database administrator ada juga job desk database, yang mana job desk-nya ini dalam database ada 4 bagian, yang mana 4 bagian ini yang mana
Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan database. Yang kedua, mengelola keamanan database. Yang ketiga, memantau kinerja database. Yang keempat, melakukan backup dan record database. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 2 mengenai tentang brainware beserta spesifikasi jobdesk dan pekerjaannya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan dengan baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa brainware itu merupakan orang yang menggunakan atau memakai sebuah perangkat komputer, atau bisa diistilahkan sebagai yang mengoperasikannya, yang dimana di dalamnya itu ada komponen brainware, terus cara mengembangkan brainware, terus juga ada manfaat pengembangan brainware, terus ada tingkatan brainware dan spesifikasi. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, mungkin terima kasih dan mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.